kabar pemirsa semuanya? Senang sekali kembali menjumpai Anda di Anjang Sana. Ngobrol santai, ngobrol asik seputar pariwisata Jogja. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saat ini kita akan ngobrol asik dengan suasana yang begitu asri di New Shapir Hotel Yogyakarta. Pemirsa, di era adaptasi kebiasaan baru saat ini, di era peranatan anyar pelesiran Jogja, kalau kita boleh bilang, yang menjadi tren baru bagi para wisatawan adalah wisata di alam terbuka. Ini menjadi favorit para wisatawan untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dan juga rekan-rekan terdekatnya. Nah, kita tahu pemirsa bahwa Yogyakarta memiliki begitu banyak bentang alam. Tak kurang-kurangnya, Yogyakarta memiliki begitu banyak pilihan destinasi wisata alam yang tersebar di 4 kabupaten 1 kota. Dan salah satunya yang juga begitu menarik perhatian, salah satu wilayah yang saat ini boleh dibilang menjadi primadona dari destinasi wisata alam adalah di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Salah satunya yang ada di daerah Karangmojo, Gunung Kidul. Dengan kontur wilayah yang khas yang dimiliki, Kelurahan Karangmojo ini memiliki berbagai macam potensi wisata yang begitu indah, begitu cantik untuk terus dikembangkan. Di antaranya ada Gua Pindul, kemudian juga wisata Wonosumilir, kebun buah Karangayu, dan masih banyak lagi. Tentunya hadirin sekalian pemirsa semuanya, berbagai program pendampingan terus dilakukan oleh pemerintah, kolaborasi terus dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terkait untuk dapat meningkatkan potensi wisata alam yang dimiliki. Dan kira-kira bagaimanakah wilayah Karangmojo, Gunung Kidul ini mengoptimalkan potensi wisata yang dimiliki dan berhasil pastinya menjadi daya tarik wisata untuk menarik para wisatawan kembali berkunjung ke Yogyakarta. Kami akan mengajak pemirsa semuanya berbincang pada kesempatan kali ini melihat potensi wisata Karangmojo, Gunung Kidul. Sudah hadir bersama kami di sini narasumber kita yang pertama. Beliau pengelola wisata Karangmojo Gunung Kidul, ada Bapak Walianto. Yeah. Bapak apa kabar? Kabar baik, Mbak. Kabar baik, sehat Bapak? Sehat, Mbak. Semangat Bapak? Semangat. Semangat pastinya. Matur nuwun Bapak, dan juga telah hadir bersama kami di sini beliau anggota Komisi C DPRD DIY, ada Bapak Purwanto. Pak Purwanto sehat Bapak? Sehat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat juga ya Pak ya? Semangat. Pastinya. Dan juga tentunya bersama kami di sini beliau narasumber kita yang paling cantik ya hari ini. Kepala Bidang Kapasitas Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Ibu Titi Sulistiani. Bu Titi apa kabar? Baik, mari. Baik Ibu. Sehat, semangat juga pastinya? Sehat selalu dan terus bersemangat. Terus bersemangat pastinya. Ya. Semangat pastinya karena kali ini kita akan melihat sekali lagi salah satu potensi wisata yang dimiliki oleh daerah istimewa Yogyakarta. Wisata alam di Karangmojo, Gunung Kidul. Saya mau ke Pak Walianto dulu nih. Iya. Bapak, ini kan kita tahu kalau Karangmojo ini punya banyak sekali potensi yang luar biasa ya Pak ya. Iya. Keindahan alam yang begitu mempesona. Iya. Mungkin boleh diceritakan Pak, seperti apa sih kondisi atau mungkin juga potensi yang dimiliki dari Karangmojo itu sendiri Bapak? Iya, kalau saya kebetulan dari pengelola daerah wisata dari Sekargama. Ini dari Dusun Kringin, Kaluran Jatiayu, Kapanewon, Karangmojo. Sebenarnya Karangmojo ini banyak wisata mungkin yang disebut Mbak tadi depan, diantaranya Pindul, dan mungkin ada yang itu Ageng Wonokusumo, dan termasuk di tempat saya ini ada wisata baru yang sudah sejak kita rintis, ini sejak 2018. Kita bekerja sama dengan anak-anak waktu KKN, yaitu dari UGM. Ini karena selama ini Mbak, jadi Jatiayu ini diantaranya Kapanewon, Karangmojo ini daerah-daerah wisata banyak, tapi selama ini belum dikelola dengan baik. Dan saya sendiri, kebetulan saya selaku Ketua Bamuskal, kalau dulu BPD, sekarang Bamuskal, 2 periode ini, saya punya gagasan dan kepingin sekali. Karena selama ini Gunung Kidul itu terkenal daerah wisata. Bahkan daerah dari Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagian, ini kalau ke pantai ini lewat di daerah saya, di Jatiayu. Selama ini sebelum
pandemi ini, memang bis-bis banyak yang sampai macet, ramai sekali. Dan saya juga punya pemikiran selama ini Jati Ayu termasuk daerah saya ini bagaimana caranya untuk bisa ikut menikmati dengan adanya wisata di Gunung Kidul ini. Tidak hanya Kumanan Bledug gitu Mbak. Jadi saya punya angan-angan bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan wisata yang ada. Dan kebetulan di daerah saya, khususnya Jati Ayu ini, sebelumnya ini ada hutan produksi yang kebetulan banyak tanaman sambi dan sangat rindang sekali. Dan ini sering sebelumnya ini untuk selfie-selfie, untuk foto-foto, dan banyak bis-bis yang berhenti di situ. Lah, saya punya gagasan kalau seandainya situ dibangun rest area untuk peristirahatan bis, ya mungkin ada yang mungkin kepengen sembahyang dan sebagainya, nanti untuk peristirahatan. Dan ini otomatis bisa untuk mengangkat ekonomi lingkungan, terutama di wilayah Jati Ayu. Dan nanti juga akan menambah PAD, pendapatan desa yang ada. Karena sebelah Kelurahan Jati Ayu ini, Pindul, Bejiharjo, kebetulan ini juga berdekatan dengan Jati Ayu. Dan ternyata setelah dengan adanya Pindul ini, PAD yang ada di Bejiharjo sangat luar biasa. Dan ujung-ujungnya juga kesejahteraan. Ini perangkat dan untuk kelurahan ini juga akan ada. Nah, ini Jati Ayu memang saya rintis sejak 2018. Ini ada MOU kontrak antara BUMDes Jati Lestari, ini milik desa, dengan Dinas Kehutanan. Sudah 2 tahun, 2018 kita rintis mulai. Tapi saat ini ya masih taraf pembenahan. Artinya banyak ya Pak sebenarnya potensi wisata di Karangmojo ini ya Pak ya. Bukan sekedar wisata alam saja, tapi juga ada desa wisata itu tadi ya Pak ya. Kemudian juga daya tarik wisata lainnya. Mungkin atraksi juga nanti akan menjadi daya tarik sendiri di situ. Nah mungkin Bapak dengan kondisi pandemi saat ini, adakah yang menjadi tantangan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki Pak? Ya sebelum pandemi Mbak, sebenarnya ramai sekali sana pedagang-pedagang. Tapi dengan adanya pandemi ini ya agak sepi, tapi sekarang sudah mulai agak mau pulih lagi Mbak. Ya dikit-dikit ya sudah ada peningkatan daripada sebelumnya. Kondisi awal kemarin ya Pak ya. Oke baik Pak, mungkin karena memang kondisinya harus direm dulu ya Pak ya. Jadi memang tidak bisa untuk mendatangkan wisatawan massal seperti dulu Pak. Oke, saya ke Ibu Titi terlebih dahulu ya. Ibu melihat tren wisata alam yang saat ini banyak digemari oleh para wisatawan. Bagaimana Ibu melihat potensi di daerah istimewa Yogyakarta dengan bentang alam yang dimiliki Ibu Titi? Ya, jadi potensi khususnya untuk wisata alam, Jogja ini bisa menawarkan ke wisatawan dengan beberapa destinasi. Nah, di situ baik yang minat khusus maupun alam, bisa juga sejarah dan yang lain-lain, komplit pokoknya. Kemudian kalau kita melihat di Kelurahan Jati Ayu Gunung Kidul ini memang dia punya potensi yang luar biasa. Nah, DIY ini kan pengembangan pariwisatanya ini kan berbasis masyarakat. Dan ternyata di Jati Ayu ini masyarakatnya sudah sudah punya semangat dan sudah tahu potensi yang ada di kelurahan ini, sehingga kita perlu pendampingan. Jadi ini sudah ada aturannya Mbak. Jadi kalau di kelurahan itu harus ada Pok Darwis. Pok Darwis ya Bu? Ya. Itu syaratnya Pok Darwis harus dibentuk terlebih dahulu. Kedudukan Pok Darwis nanti sama dengan organisasi yang masyarakat yang ada di kelurahan. Tadi bisa dengan beberapa misalnya LKMD dan yang lain-lain yang ada di desa itu sama. Dan Pok Darwis pun nantinya harus juga diberi sekretariat di kelurahan. Nah inilah Mbak, karena sudah ada potensi, nanti kalau sudah dibentuk Pok Darwis ini, Pok Darwis ini nanti yang akan mengembangkan, tetapi bukan mengelola ya. Jadi mereka yang memprogramkan, dia yang menjadi penggerak dan motor.
Nah, dari ini tadi saya sudah menanyakan bahwa di sana Pok Darwis sudah terbentuk. Nah, kemudian itu dibentuk banyak anggota dari Karang Taruna. Jadi akan lebih semangat lagi untuk menggali apa yang ada di Kelurahan Jati Ayu. Nah, ini sebelumnya di beberapa kelurahan yang dekat ini juga sudah berkembang pariwisatanya, juga sudah menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan. Salah satu contoh misalnya Pindul. Nah, ini juga. Nah, dari situ sehingga akan bisa menggerakkan kelurahan-kelurahan yang ada di sekitarnya. Nah, inilah nantinya dengan adanya pariwisata di kelurahan-kelurahan ini memberikan kesempatan bagi warga atau masyarakat di kelurahan itu untuk memberikan karya inovasi dan nantinya tentu akan bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat. Kita berharap dengan adanya pariwisata, perekonomian masyarakat itu akan bisa meningkat, kemudian menambah lapangan pekerjaan dan tentunya nanti lingkungan bisa lestari, kemudian alam juga bisa lebih dilestarikan dan juga budaya. Budaya ini juga mungkin bisa dilestarikan. Sehingga kami berharap nanti kalau sudah terbentuk desa wisata maupun Pok Darwis, desa wisata ini nanti yang mengelola potensi-potensi yang ada di kelurahan. Nah, ini nanti akan lebih baik lagi. Ya, harapannya memang ya nanti bisa lebih lebih meningkat perekonomiannya. Artinya masyarakat di situ sendiri ya Bu yang bisa mengoptimalkan potensi yang ada, mengembangkan apa yang sudah dirancang selama ini, seperti itu Bu Titi ya. Dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Baik, kita akan lanjutkan nanti setelah ini Bapak Ibu dan juga pemirsa, kita jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Anjang Sana. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan kembali mengajak pemirsa untuk melihat potensi wisata Karangmojo Gunung Kidul. Saya mau beralih ke Pak Purwanto. Bapak, melihat bentang alam yang dimiliki oleh Gunung Kidul, khususnya di wilayah Karangmojo, ini kan khas ya Bapak. Kira-kira Pak Purwanto, kedepannya nanti melihat seperti apa Pak? Kira-kira bisa dikembangkan ke arah mana sih Pak potensi wisata ini Bapak? Baik, terima kasih Mbak Rin waktunya ya. Assalamualaikum bagi masyarakat yang melihat acara ini. Terima kasih khususnya warga masyarakat Gunung Kidul. Jadi Mbak Rin, jadi begini, kami memang yang mendorong, kebetulan kami adalah anggota dewan dari DIY, Dapil dari Gunung Kidul. Nah, salah satu destinasi wisata alam yang di Jatiayu adalah satu kami mendorong. Karena begini, kami melihat kalau dari sisi selatan, laut kita kan panjang sekali. Ada 72 kilo, ada 85 destinasi wisata yang terpencar dari sepanjang itu. Nah, kemudian kami melihat yang sudah berjalan Gunung Kidul adalah di Karangmojo sendiri ada namanya Gua Pindul, salah satu yang sudah saya kira sudah mendunia. Sehingga kami berpikir ke arah utara lagi, bagaimana masyarakat saya yang ada di utara juga ikut menikmati. Tidak hanya melihat di hari-hari tertentu, hanya melihat macetnya pada saat belum pandemi. Jadi biasa di tempat kami itu di perempatan Karangmojo menuju wisata-wisata itu kalau macet bisa 7-5 kilo di saat hari-hari libur. Akhir pekan, akhir pekan itu. Nah, makanya saya berpikir, ayo teman-teman, jangan hanya melihat macetnya, tapi bagaimana bisa menikmati. Makalah wujudlah ini ya, Jatiayu ini kita melihat rest area yang berbasis kuliner, rest area yang berbasis tanaman, buah-buahan. Di situ ada namanya nangka, ada namanya kopi, apel, jeruk dan sebagainya yang cukup luas karena itu milik kehutanan. Nah,
Tadi disampaikan oleh Pak Wali, tahun 18 sudah mulai MOU. Nah, sewa lahan bagi hasil kurang lebih 20 tahun. Nah ini kita terus, maka kita kembangkan, kita bersama dengan pemerintah, bagaimana bisa mengayomi itu dan bisa berjalan. Alhamdulillah sebenarnya sudah cukup baik. Sampai malam pun sekarang sudah ada kegiatan, walaupun dengan hutan. Nah, sebenarnya Jati itu cukup banyak, karena ada dikelilingi namanya wisata Baturagung. Yang belum dikelola. Ada wisata Legius, Ki Ageng Wonokusumo, Ki Ageng Notokusumo. Nah itu kalau nanti dijadikan komersialisasi jadi satu, ada Pindul, ada rest area yang banyak kegiatannya, digabung dengan wisata Legius, Baturagung wisata alam juga. Kalau kita nanti kemas bersama, insya Allah masyarakat Jatiayu pada umumnya, Karangmojo pada umumnya akan bisa sejahtera dengan menikmati wisata yang kita miliki. Oke. Itu. Baik Pak, artinya ini sangat memungkinkan untuk dioptimalkan potensi yang dimiliki ya Pak ya, termasuk seperti yang Bu Titi sampaikan tadi, dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Nah, kira-kira Pak Walianto, saat ini artinya masyarakat tuh punya peran yang luar biasa ya Pak untuk bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Nah, sejauh ini Pak, seperti apa antusiasme atau mungkin partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata yang dimiliki Pak? Oh iya. Ini bahkan tiap minggu ini kita ada agenda kegiatan tiap minggu itu kerja bakti. Jadi yang punya lapak-lapak di situ termasuk dibantu warga sekitarnya. Ini kalau minggu ini kerja bakti rutin Mbak. Jadi bersih-bersih ya, nata karena ini belum jadi masih taraf penataan. Ini tiap minggu ini warga masyarakat lingkungan bahkan yang punya lapak yang jualan di situ bersama-sama mengadakan kerja bakti tiap minggu ini, Pak. Oke. Setiap minggu ya Pak ya diadakan kerja bakti untuk dapat mengoptimalkan potensi dimiliki. Bahkan sampai malam kadang-kadang ini juga anak-anak muda sering malam minggu, malam Sabtu ini kan juga untuk latihan bela diri dan juga kemarin sebelum ada pandemi ini juga campur sari, orkes dan sebagainya untuk untuk menarik minat. Supaya lebih guyup juga ya Pak ya. Nanti kan banyak pengunjung anak-anak muda sekitar itu bahkan kepengen ke area di Kargama itu. Oke Bapak. Nah kemudian Pak, tak terlepas kalau kita berbicara soal pariwisata kan pasti ada promosi juga yang dilakukan ya Pak. Bagaimana masyarakat di wilayah Karangmojo ini melakukan promosi terhadap potensi yang dimiliki Pak? Ya sementara ini hanya lewat itu Pak, mungkin dari HP dan mungkin lewat itu dari buku media dan sosial mungkin media ya Pak sosial ya? juga ini dari yang dilakukan selama ini dari Karang Taruna. Oke, baik. Artinya Karang Taruna juga punya keinginan untuk dapat mengenalkan potensi wisata yang dimiliki ke masyarakat lebih luas lagi ya Pak ya. Nah, saya kembali ke Ibu Titi terlebih dahulu. Ibu, ini kan kita melihat bahwa di Gunung Kidul ini ternyata di Karangmojo khususnya Ibu ya. Tadi kalau kita berbicara soal Gua Pindul, pasti banyak yang sudah tahu. Tapi ternyata banyak potensi-potensi yang luar biasa tapi belum diketahui oleh banyak orang di luar sana Ibu. Kira-kira Ibu apa sih Bu yang bisa dilakukan oleh masyarakat di Karangmojo terutama untuk bisa lebih mengenalkan potensi-potensi lainnya selain Gua Pindul itu tadi Ibu Titi? Ya, tentunya promosi ini adalah langkah terakhir. Kalau saya bilang langkah terakhir. Kenapa? Karena sebelum kita berpromosi itu kita harus menyiapkan diri. Ya, menyiapkan dan menata apa yang ada. Misalnya di destinasi Kelurahan Jatiayu ini harus ditata dulu. Sehingga nanti kalau kita mempromosikan itu ya inilah kondisi yang sebenarnya. Sehingga wisatawan tidak akan kecewa nanti kalau datang. Nah, ini makanya persiapan ini yang nomor satu. Persiapan, kemudian yang kedua adalah juga mempersiapkan setelah kita mempersiapkan destinasinya, kita juga siapkan SDM-nya. Ya, bagaimana nanti SDM itu kalau dia sebagai tuan rumah itu harus apa sih? Ya. Sehingga kalau wisatawan datang itu dapat pelayanan prima dan tidak mengecewakan. Jadi promosi itu penting
tetapi itu adalah langkah terakhir setelah kita siapkan semuanya. Oke. Ya, setelah itu baru kita promosikan. Promosi banyak hal yang bisa dilakukan. Termasuk tadi SDM-nya yang harus bisa menguasai dengan IT. Sekarang kan zamannya IT. Ya. Nah, ini harus ada yang menguasai IT dulu. Setelah menguasai, nanti akan membuat konten yang benar-benar menarik. Ya, menarik untuk wisatawan berkunjung. Jadi intinya promosi ini adalah sangat dibutuhkan. Bahkan kalau sekarang ini masih saat pandemi kita masih belum bisa ya promosi, tapi kita mengingatkan dan memberikan info kepada wisatawan nanti kalau pandemi sudah tidak melanda ya Bu ya. Ya, sudah tidak ada, nanti silakan untuk datang ke Yogyakarta. Ini loh yang bisa kita tawarkan. Tapi selama ini ya kita buat virtual tour aja dari destinasi ke destinasi. Karena ya itu tadi biar wisatawan itu rasa kangennya itu ada bisa rasa terobati. rindu yang muncul ya Bu ya. Biasanya kan rindu. Sekarang aja Mbak, ini juga belum dibuka semua. Ternyata Jogja sudah mulai macet. Mulai membludak antusiasme dari wisatawan ya Bu ya. Nah, inilah yang kita di sisi lain senang. Ini berarti ekonomi masyarakat akan kembali meningkat. Tapi di sisi lain kita juga was-was. Ada ketakutan tersendiri ya Bu ya. Ada ketakutan tersendiri karena kan kita belum bisa memastikan bahwa virus itu sudah hilang ya. Dan kita kan juga nggak tahu ya virus itu di mana. Jadi tetap aja sehingga itu tadi kita berusaha untuk memvaksin semua pengelola destinasi dulu biar lebih aman. Nah seperti itulah yang kemudian prokesnya. Nah itu di saat pandemi ini PPKM ini kita siapkan dulu semua. Jadi kalau misalnya mau promosi lewat medsos ataupun media-media yang lainnya, itu akan hanya secara virtual saja mengingatkan. Tetapi intinya persiapan yang nomor satu, prokes dan juga persiapan SDM-nya. Baik Ibu, artinya ini adalah kesempatan untuk bisa mempersiapkan masa yang akan datang nanti ya Bu ya. Walaupun sekarang mungkin wisatawan belum bisa berkunjung, bukan berarti promosinya berhenti gitu Bu ya. Tetap promosi, tetap dibikin kangen wisatawan nih pokoknya. Oke, baik Bu Titi, terima kasih. Nah tadi menyambung apa yang Bu Titi sampaikan bahwa selain kapasitas SDM yang mumpuni untuk menggunakan teknologi internet, artinya harus ada dukungan secara infrastruktur tadi ya Bu ya. Ada dukungan infrastruktur yang mumpuni untuk menyediakan jaringan internet. Nah, Pak Purwanto, kira-kira bagaimana Pak dukungan legislatif untuk bisa mendukung upaya tersebut? Karena kalau kita boleh bilang sekarang tidak ada jaringan internet yang mumpuni, artinya juga sulit untuk merealisasikan upaya-upaya tersebut Pak Purwanto. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama kami tetap akan mendukung. Alhamdulillah di APBD 2001 ini dari wisata rest area Jatiyu sudah dapat dukungan. Yang pertama kaitannya dengan lampu penerangan jalan. Alhamdulillah sudah terpasang. Terima kasih pada pemerintah provinsi. Yang kedua di APBD perubahan ini akan dipasang warning light, lampu hati-hati 2. Terus insya Allah kami mengajukan Bu, ini mohon dukungannya dari Dinas Pariwisata tentunya. Kami mengajukan program padat karya untuk perbaikan infrastruktur. Nah ini yang senilai 160 juta insya Allah akan di-cover di tahun 2022. Insya Allah ini dari Dinas Pariwisata nanti yang akan mendorong ini. Walaupun pelaksananya di dinas lain. Tapi mohon nanti dari Dinas Pariwisata dengan masyarakat saya yang sudah semangat seperti itu, walaupun pada posisi pandemi seperti itu tetap semangat. Terus semangat. Nah, dukungan, dorongan dari pemerintah tentunya, khususnya Dinas Pariwisata, apa-apa yang akan menjadikan termasuk Darwes tadi sudah dibentuk dan bagaimana langkah-langkahnya agar cepat maju. Tanpa dorongan pemerintah tentunya kekuatan masyarakat sangat terbatas. Ini harapan kami. Terus kami akan dorong terus melalui kebijakan anggaran. Intinya seperti itu. Baik, Bapak, arti dari legislatif juga memberikan dukungan ya Pak ya, baik itu dari kebijakan regulasi maupun juga dari segi anggarannya untuk merealisasikan upaya-upaya tersebut. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan nanti setelah ini. Pemirsa, tetap bersama kami di Anjang Sana.
Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Anjang Sana. Ngobrol santai seputar pariwisata Jogja. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami masih akan mengajak pemirsa untuk melihat potensi wisata Karangmojo Gunung Kidul yang kita tahu begitu indah dengan bentang alam yang dimiliki. Saya kembali ke Pak Walianto. Bapak, tadi disampaikan juga oleh dua narasumber kita sebelumnya bahwa ternyata infrastruktur kapasitas SDM yang mumpuni itu juga menjadi salah satu yang harus kita perhatikan untuk bisa mengoptimalkan potensi yang ada, Pak. Nah, kira-kira sejauh ini Pak Walianto, apa sih Pak yang masih menjadi kesulitan atau mungkin kendala dalam mengembangkan potensi wisata yang dimiliki oleh wilayah Karangmojo, khususnya juga di Jati Ayu? Yang di kendala, yang di Pak, ini masalah anggaran dana. Dan selama ini yang pemakai lapak ini dia swadaya sendiri. Jadi buat sendiri termasuk gazebo ini kalau kebetulan kehutanan ini kan banyak yang hutan lindung yang kayu-kayunya yang mati itu Mbak kan nggak dimanfaatkan. Ini sama dinas, ini sama pengelola diminta untuk buat gazebo. Tiap kan sana banyak gazebo ini hanya swadaya dari teman-teman pemuda dan warga sekitarnya. Terus masalah ini untuk tiap minggu di samping kerja bakti ini juga iuran untuk beli ya mungkin kopi, wedang ini kan pacitan ini kalau minggu kerja bakti ya swadaya. Karena selama ini memang dari BUMDes belum narik Mbak. Karena sekarang ya biar jalan dulu. Nah, nanti kalau sudah berjalan, baru nanti ada kontribusi yang masuk ke BUMDes ataupun ke Dinas Kehutanan. Jadi selama ini juga tarafnya pengembangan, yang penting nanti sudah penuh tertata dan insya Allah nanti karena ini sudah diajukan Pak Pur, insya Allah nanti kalau tahun depan ini dari dana air untuk pengerasan di dalam dan kebetulan sini lampu yang sampaikan Pak Pur tadi sudah nyala. Ya ini kalau malam sudah kelihatan meriah kan gitu. Dan di sana juga sampai malam Mbak. Ini ada yang jualan sate kelinci dan mungkin ada kuliner yang timbul di situ. Malah justru ada guringan belalang. Dan sekarang ini kan tanam buah sana yang sekarang ini nangka ini udah mulai berbuah. Nah ini nanti juga akan kita tonjolkan karena daerah Jogja itu terkenal gudegnya, ini nanti juga nangka-nangka yang buah di situ ini bisa dimanfaatkan untuk oleh petani ataupun yang jualan di situ untuk dibikin gudeg. Dan selama ini juga antusias, senang sekali di lingkungan terutama di sekitar situ. Ini akhirnya bisa nyerap tenaga kerja apa yang sampaikan dari Ibu Dinas Pariwisata tadi juga akan mengurangi pengangguran. Insya Allah nanti saya punya keyakinan 10 tahun yang akan datang mungkin hampir sama dengan Bali karena ini antusias sekali warga sekitar ini, Mbak. Oke, baik Bapak. Artinya tadi kalau saya tangkap mungkin lebih ke pengadaan sarana prasarana infrastruktur ya Pak ya menjadi PR saat ini. Mungkin itu bisa menjadi salah satu juga dorongan bagi masyarakat untuk lebih mengembangkan potensi yang dimiliki dengan adanya sarana prasarana yang memadai. Nah, kalau mungkin Pak dari segi kecakapan SDM-nya sendiri Pak terkait dengan kita kan tahu sekarang kalau berwisata harus pakai aplikasi, harus scan barcode, internet dan sebagainya. Bagaimana Pak, apakah masyarakat sudah siap untuk menanggapi digitalisasi itu sendiri? Siap Pak, saya kira siap karena ini dari Karang Taruna ini juga nyun sewu ini karena juga bagian ini dari lulusan dari sarjana. Jadi dari pengurus Karang Taruna ini ketua, sekretaris dan kepengurusan ini banyak yang dari S1 dari. Saya kira kalau masalah itu siap dari segi EDN. Artinya masyarakat siap menyambut digitalisasi itu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Walianto. Saya mau ke Butik dulu ya Bu. Nah Ibu, kita melihat tadi artinya dengan destinasi wisata yang sudah ada, ini juga masih kita optimalkan untuk destinasi wisata yang baru Ibu.
Mungkin Ibu ini menjadi satu peluang yang baik, tapi juga mungkin tidak dapat dipungkiri barangkali akan timbul juga beberapa kekhawatiran terkait dengan munculnya destinasi wisata yang baru. Jadi mungkin lahan parkir, kemudian juga terkait dengan pengelolaan sampah, tadi fasilitas pendukung tadi ya Bu ya. Kira-kira bagaimana Bu Titi dari Dinas Pariwisata mengantisipasi hal tersebut, terlebih dengan lahirnya kawasan-kawasan destinasi wisata yang baru muncul saat ini Bu? Jadi untuk pengembangan maupun pembangunan kepariwisataan di DIY ini memang tidak hanya oleh Dinas Pariwisata saja. Ya. Jadi kalau hanya Dinas Pariwisata aja nggak akan bisa sulit ya Bu ya? Iya itu, sehingga perlu beberapa sinergi dengan OPD-OPD yang lain. Kayak tadi membangun parkir, mungkin itu perhubungan, kemudian membangun jalan, nggak mungkin itu Dinas Pariwisata, pasti itu dengan PU. Kemudian internet barangkali ya Bu ya? Internet itu juga nggak mungkin Dinas Pariwisata, pasti perlu Dinas Informasi dan Komunikasi. Jadi inilah sinergi. Kemudian sinergi ini tidak hanya dengan OPD, Mbak Arin. OPD mungkin sudah berusaha udah memenuhi ini, tapi kalau masyarakatnya tidak mendukung, ini juga nggak akan bisa. Betul. Ya, betul. Jadi didukung dengan OPD, mungkin dengan bapak-bapak ibu yang ada di DPR pun, kalau masyarakatnya itu nggak punya semangat, ya sama saja. Sulit juga ya Bu ya? Sulit, iya. Jadi ini kembali lagi. Jadi masyarakat ini harus punya semangat. Ya. Semangat untuk berkarya, berinovasi, bagaimana nanti kelurahan kita ini akan bisa menjadi tempat wisata. Nah, kalau sudah punya semangat, ini kita akan lebih gampang. Nah, nanti bapak-bapak yang dari DPRD, bapak ibu dari DPRD, ini nanti mendukung karena beberapa kayak Komisi C ini kan juga punya mitra dengan beberapa OPD. Nah ini bisa untuk bersama-sama, ayo kita bangun kepariwisataan yang ada di kalurahan-kalurahan atau di desa ya. Nah jadi itu Mbak Arin. Jadi kita perlu bersama-sama untuk membangun ya kepariwisataan itu dan bersinergi. Jadi inilah yang sekarang memang sedang digalakan. Bapak Gubernur juga menginginkan adanya sinergi dan kerja beberapa OPD bersama-sama untuk membangun desa ini agar lebih maju, lebih sejahtera rakyatnya. Baik Ibu, kuncinya sinergi berarti ya Bu ya? Ya. Ada apapun masalahnya atau mungkin kendalanya, yang penting ada sinergi. Pasti bisa terselesaikan ya Bu? Betul. Oke, baik, terima kasih Bu Titi. Saya ke Pak Purwanto. Bapak, kalau dari Bapak sendiri, dari legislatif melihat munculnya destinasi-destinasi wisata baru ini, kira-kira ini menjadi peluang, tantangan, atau dua-duanya Pak Purwanto? Ya baik, jadi kalau kami melihat pada umumnya masyarakat di Yogyakarta, khususnya Gunung Kidul itu, bangunan pariwisata itu lahir dari masyarakat. Ya. Pada umumnya. Jadi suksesnya Pindul yang sebesar itu tanpa masyarakat nggak mungkin. Nah, itu karena dari masyarakat itulah sebagai pemerintah tentunya menyupport semaksimal mungkin. Bahkan di Jatiayu, saya melihat ke belakang 2 tahun yang lalu, Bu ya, dan Mbak ya. 2 tahun yang lalu orang lewat itu takut. Orang lewat takut karena situ sering biasanya banyak orang yang sedikit rese atau nakal, ya, ganggu. Dari segi keamanan ya Pak ya? Ganggu saja. Tapi sekarang tengah malam orang datang ke sana malam. Nah inilah bahwa masyarakat mempunyai semangat yang luar biasa dalam membangun pariwisataan. Karena apapun yang terjadi memang khususnya DIY, Gunung Kidul dan sebagainya adalah sekarang itu melangkah ke pariwisata memang sangat luar biasa. Nah, bagi kami tentunya juga dua-duanya, tantangan juga ya. Lalu bagaimana solusinya? Nah, ini tentunya bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan tanpa rakyat yang mulai, maka kita sebagai stakeholder, sebagai DPR, Ibu sebagai OPD, tentunya menyupport bagaimana. Bahkan saya kan merencanakan beberapa waktu yang lalu pengen Pak Gubernur rawuh. Pengen ke sana tapi belum karena situasi pandemi belum bisa ke sana. Harapan kami dalam waktu dekat setelah ini pandemi ini sudah mulai menurun, Pak Gubernur bisa melihat ke Jatiayu. Sehingga apa yang langkah yang akan ditempuh dengan dana keistimewaan yang cukup banyak, saya kira bisa memompa kondisi permasalahan
infrastruktur pada umumnya dan SDM tentunya. Tentunya SDM kalau memang secara melihat dari kondisi sekarang memang sudah punya wawasan. Tetapi kan perlu ada inovasi, perlu ada pendidikan dari pemerintah bagaimana mengarahkan bagaimana berwisata yang baik. Oke. Nah, itu harapan kami. Ya, baik Bapak. Artinya inisiasi juga harus lahir dari masyarakat ya Pak Iya, ya? harus itu ya. Pemerintah sifatnya memberikan dukungan. Dukungan, ya. Dukungan. Baik, terima kasih. Nah, Pak Walianto, kira-kira Pak sejauh ini dari kawasan wisata Karangmojo sendiri sudah apa saja Pak yang dikembangkan atau mungkin pencapaian apa saja Pak yang sudah diraih oleh para masyarakat khususnya di kawasan wisata Karangmojo ini Bapak? Kira-kira mana Pak yang masih harus diperbaiki Bapak? Kalau yang ini masalah prasarana termasuk di tempat saya Mbak, banyak kan tadi sudah sampaikan Pak Purwanto selaku Diwan, banyak di Ngadiayu banyak wisata-wisata yang bisa dikembangkan. Yang selama ini termasuk ada itu yang Watu Payung, air terjun ini juga ada, ini belum dikelola. Termasuk hutan lindung yang lebih mungkin di sebelah timur, Ngadiayu, yang perbatasan Ponjong ini kalau dikelola juga akan lebih menarik lagi. Yeah. Tapi kan selama ini karena ya itu Mbak, sumber dana. Jadi selama ini kan kalau kita itu hanya mengandalkan dari dana desa yang ada, terutama termasuk rest area ini, kita udah mulai kita programkan sejak 2018. Nah, kalau kita hanya mengandalkan, pernah ini kita anggarkan dari pemerintah Kalurahan ini untuk dana desa 130 juta. Tapi sampai di mana 130 juta untuk kita untuk buat MCK sama musola aja habis. Nah, terus kalau kita nggak ada terobosan keluar, apa mungkin tadi yang sampaikan Pak Dewan tadi, ini juga susah, mungkin 20 tahun yang akan datang mungkin nggak bakalan bisa tertata gitu loh Mbak, kalau hanya mengandalkan dari Kalurahan. Makanya saya juga mohon kepada Ibu Dinas Pariwisata UPD, Ibu dari Dinas, dari Pak Pur selaku anggota DPR Provinsi, monggo nanti untuk kesulitan-kesulitan dari warga masyarakat khususnya di Ngadiayu, khususnya di wisata Sekargama, rest area ini monggo nanti untuk bisa dibantu solusinya agar nanti bisa cepat tertata rapi sesuai dengan master plan yang disajikan dari UGM. Oke, baik Bapak. Nah tadi artinya mungkin lebih kembali lagi ke sarana prasarana. Mungkin kalau saya ke Bu Titi ya Bu ya, kalau kita melihat konsep pengembangannya ini sebenarnya tadi kan dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat ya Bu ya. Kita nanti akan lihat mungkin bagaimanakah sebenarnya konsep tersebut bisa diterapkan sehingga masyarakat bisa mandiri dalam mengembangkan potensi wisata yang ada. Tapi kita akan jeda jenak Bapak Ibu pemirsa, tetaplah bersama kami di Anjang Sana. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol asik, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih bersama dengan ketiga narasumber kita saat ini, kita akan melihat seperti apakah potensi wisata Karangmojo Gunung Kidul dapat terus dioptimalkan. Saya ke Ibu Titi ya Bu, tadi melanjutkan bahwa kalau kita melihat sebenarnya kan pariwisata itu suatu ekosistem ya Bu ya. Tadi kembali lagi prinsipnya dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat. Kira-kira Bu Titi, bagaimana para pelaku wisata di Karangmojo ini bisa melihat ekosistem itu sebagai suatu peluang untuk dapat mengembangkan potensi secara mandiri. Dalam artian barangkali juga kalau kita melihat wisata tidak seputar hanya tempat alamnya saja yang indah, tapi saya yakin pasti ada banyak faktor sektor-sektor lain yang bisa dikembangkan, entah UMKM dan sebagainya. Kira-kira bagaimana Bu Titi? Ya. Jadi memang Mbak, dengan adanya pariwisata itu memang akan menjadi lokomotif dari semua kegiatan di masyarakat itu, termasuk tadi ada UMKM-nya. Jadi UMKM kalau dulu hanya bisa untuk menerima pesanan saja, tapi sekarang dia bisa menjual langsung kepada wisatawan. Ya, jadi banyak hal termasuk kuliner. Kuliner ini juga begitu. Sektor ini sangat menarik. Bahkan para wisatawan juga selain alam yang dikunjungi ke Jogja ini juga kuliner. Betul Bu. Kalau di
Kelurahan Jati Ayu ini mempunyai kuliner yang khusus, ini bisa di branding, bisa ditampilkan. Jadi ini loh kuliner khas dari Kelurahan Jati Ayu yang mungkin di daerah lainnya nggak ada, tapi di sini ada. Ini tadi sudah mulai mau bergerak gudeg. Ya. Gudeg. Ini juga gudeg, membuat gudeg ini juga pasti harus ada tenaga SDM yang bisa membuat gudeg ini, bagaimana bisa mengelola buah-buah nangka itu menjadi suatu kuliner yang sangat menarik. Ini juga sudah memerlukan tenaga kerja. Betul. Nah, ibu-ibu yang kemarin itu hanya mungkin bekerja di rumah saja. Nah, sekarang hasil karyanya dia membuat gudeg ini bisa ditampilkan. Nah, seperti itu. Jadi inilah Mbak, pariwisata itu memang harus timbul dari masyarakat. Ya, timbulnya dari masyarakat, keinginan masyarakat. Kalau mereka sudah sadar wisata, maka akan lebih gampang kita untuk mendampingi. Ya. Dan sektor lain pasti akan mengikuti. Nah, ini tadi. Jadi ini sudah ada beberapa ya Mbak. Kalau kita trennya desa wisata ya. Nah, desa wisata ini sudah banyak yang ada di DIY ini, karena itu tadi pariwisata itu dikelola oleh masyarakat. Ya, kita membangun pariwisata melibatkan masyarakat. Ya, sehingga masyarakat itu tidak hanya duduk diam, tidak ada hasil karya yang mereka berikan untuk daerahnya, tapi dia bisa berkarya selain untuk menambah penghasilan sendiri, tapi bisa untuk memajukan desanya. Ya, seperti itu. Nah, itulah Mbak, kalau masyarakatnya itu sudah sadar wisata, kita akan gampang untuk mendampingi. Tantangan memang banyak, apalagi ini destinasi baru ya. Atau nantinya desa wisata baru, itu tidak mudah, pasti banyak tantangan. Nah, tinggal itu tadi semangat dan ketangguhan masyarakat ini bagaimana cara mengelolanya, inilah yang perlu kita dampingi. Nah, dan tidak hanya nantinya itu semua pada mendirikan desa wisata, akhirnya tidak berkelanjutan, ini yang sangat disayangkan. Sehingga kita berharap dengan didirikan desa wisata, sekali berdiri itu harus terus selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Betul, betul. Jangan sampai terhenti di jalan. Bahkan kita sering menjuluki istilah pura dewa. Jadi pura-pura desa wisata. Karena ngikutin, oh sana itu kok maju ini ikut. Tapi hanya beberapa orang Mbak, gak didukung oleh seluruh masyarakat. Nah, inilah yang gak bisa, sehingga gak bisa berkelanjutan. Kami berharap di Kelurahan Jati Ayu ini semua masyarakatnya terlibat dan semua bersemangat, sehingga itu akan cepat. Ya, akan cepat menjadi destinasi. Kita pun untuk pendampingan akan lebih mudah. Ya, seperti itu. Baik Ibu, artinya yang menjadi PR saat ini adalah bagaimana membangun kesadaran di tengah masyarakat. Betul. Itu ya Bu ya. Untuk mungkin punya rasa memiliki sekaligus ingin memajukan bersama-sama potensinya dimiliki. Baik, terima kasih Bu Titi. Nah, kira-kira Pak Purwanto bagaimana Pak membangun kesadaran di tengah masyarakat? Karena kan ini mungkin bukan suatu tugas yang mudah ya Pak ya. Ketika hanya 1-2 yang mau maju tapi yang lain tidak memberikan dukungan, mungkin akan lebih sulit untuk bergerak bersama. Kira-kira bagaimana Pak Purwanto? Ya, saya kira begini, kalau melihat dari kondisi kami yang sampaikan tadi, 2 tahun yang lalu seperti itu, setelah 2 tahun ini bedanya hampir 360 derajat. Artinya kesadaran masyarakat itu luar biasa. Itu buktinya. Ini oleh sebab itu saya memompa terus, artinya mendorong terus bagaimana uluran pemerintah dalam rangka mempercepat ini. Karena lokasinya luar biasa Mbak, dingin sekali karena masih banyak pohon-pohon besar yang bagus dan kuat, kayu sambi dan lainnya itu, dan lokasinya luas. Nah, makanya saya bermimpi kalau di sana itu ada panggung yang hiburan. Nah, bagaimana kalau didesain bisa disewakan masyarakat, pemerintah membangun, disewakan masyarakat beberapa cepatnya. Karena sekarang itu membangun karena dengan uangnya sendiri. Nah, sementara ini membangun sendiri, mau membangun apa untuk kuliner, apa untuk kegiatan yang lain,
dia melakukan di sana. Nah, dengan sistem sewa atau bagaimana? Saya belum tahu persis dengan sistem sewa per peta. Nah, ketika pemerintah saya berpunya mimpi, punya cita angan-angan, pemerintah yang bangun, masyarakat yang mengelola, itu insya Allah akan lebih cepat. Dan ini kan mengharap nanti, maka saya pengen Pak Gubernur datang dengan dana keistimewaannya, harapan kami diluncuran di sana untuk mempercepat proses kaitannya dengan wisata. Kalau kami katakan rest area yang ada di desa atau kelurahan Jatiayu ini. Kalau itu insya Allah rancangan cepat, insya Allah ya akan mempercepat dari proses kegiatan yang ada. Karena kalau dengan swadaya seperti itu ya mungkin agak lama. Tetapi melihat dari 2 tahun Mbak ya, dari 2 tahun Mbak. 2 tahun itu orang lewat takut. Ya sekarang jam 12 orang datang dengan senang. Nah, ini 2 tahun kan waktu tidak lama, apalagi posisi pandemi. Kalau tidak pandemi lebih dari itu. Nah, itu gambaran kami. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Pak Waryanto, saya kembali lagi. Kira-kira Pak dalam waktu dekat ini apa Pak yang menjadi rencana dari para pelaku wisata di Jatiayu untuk bisa mengembangkan potensi yang ada? Strategi apa yang akan dilakukan Pak? Ya, selama ini saya juga memberi penyuluhan kepada ibu-ibu PKK karena apa ya, jadi kerajinan-kerajinan yang ada di Jatiayu ini sangat banyak sekali. Sebagai contoh ini pisang selama ini kalau keripik itu malah justru dari warung-warung itu dari sawah dari Klaten. Padahal pisang ini buah pisang ini ngedropnya dari Gunung Kidul, dari Jatiayu. Bahkan keluar Jatiayu nanti bentuk keripik ini distorkan ke warung-warung, termasuk singkong. Singkong ini juga andalan Gunung Kidul, termasuk Jatiayu. Nah, selama ini saya galakkan untuk beri penyuluhan kepada ibu-ibu PKK, ibu kader, kesehatan itu, bagaimana caranya untuk produk-produk yang ada, khususnya di Jatiayu ini bisa kita kelola untuk kita sajikan di rest area. Ini termasuk ibu-ibu ini juga sudah ada yang buat ini gerontol dari telo itu, gatot. Nah, gatot ini kan kalau yang hitam-hitam itu kan buat gaplek itu kan buat gatot, Pak. Termasuk tiwul, ini juga unggulan dari Gunung Kidul. Ini juga ada yang sudah membuat, termasuk keripik dari pisang, krecek, grinting atau krecek dari singkong. Ini juga jadi produk-produk yang ada di Jatiayu ini disajikan di situ. Ternyata ini juga akan menarik daripada wisata karena dari Jawa Tengah, Jawa Timur berhenti di situ. Kebetulan produk di situ diolah sendiri, dijual di situ. Jadi selama ini kan malah dari Klaten itu ada keripik singkong, keripik pisang lah. Ini saya kita sampaikan kepada ibu-ibu kader juga ini gimana untuk menambah penghasilan dari ibu-ibu. Ini kalau nanti juga akan menyerap tenaga kerja yang selama ini ibu-ibu banyak yang nganggur. Bahkan sekarang ini juga ada yang buat tempe manding, tempe bengok. Ini kan banyak yang penggemar yang di luar Gunung Kidul. Ini akan lebih menarik, Mbak. Itu yang selama ini kita kembangkan. Insya Allah nanti ke depannya ini akan lebih ramai lagi dan akan mengangkat ekonomi warga khususnya Jatiayu. Baik Bapak. Artinya ini Pak lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat di Jatiayu sendiri. Terima kasih Bapak. Mungkin sebelum kita akhiri obrolan kita kali ini, harapannya dari Bu Titi seperti apa Ibu? Ya, saya berharap memang seluruh masyarakat di DIY ini punya semangat. Jadi berkarya dari desa untuk kemajuan negara. Berkarya dari desa untuk kemajuan negara. Satu kata kunci yang menurut saya menjadi semangat luar biasa untuk kita hari ini. Mungkin dari Pak Purwanto singkat saja Pak, harapannya seperti apa? Ya, harapan saya agar masyarakat tidak gampang bosan. Jadi semua permasalahan itu bisa diatasi dengan semangat. Dengan munculnya wisata-wisata insya Allah akan menambah pemasukan. Baik itu masukan keluarga, dan desa tentunya. Nah, harapan kami dorongan dari pemerintah desa yang secara maksimal
dengan gan-gannya untuk memberikan penyuluhan dan semangat. Oke, baik, terima kasih Pak Purwanto. Dari Pak Walianto harapannya seperti apa Bapak? Harapan saya kalau ini jadi Mbak paling tidak itu untuk mengurangi pengangguran khususnya di Jatiayu untuk mengangkat ekonomi warga khususnya di Kalurahan Jatiayu karena selama ini banyak pemuda-pemuda yang habis rampung sekolah kebingungan nyari pekerjaan. Dengan adanya rest area ini nanti kalau sudah tertata, sudah maju akan menyerap tenaga kerja dan mengangkat ekonomi warga masyarakat khususnya Jatiayu dan akan PAD otomatis juga pendapatan asli desa juga akan ada masukan itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Walianto. Dan pastinya di harapan kita bersama ya untuk nantinya bisa terus mengoptimalkan potensi yang ada khususnya di Kelurahan Jatiayu, Iya. Kapanewon, Karangmojo. Karangmojo, Gunung Kidul. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Walianto, Pak Purwanto dan juga Ibu Titi untuk diskusi kita kali ini. Dan pastinya seperti yang Bu Titi sampaikan tadi ya, kita dukung terus untuk masyarakat bisa melahirkan karya-karya luar biasa dari desa untuk negara kita tercinta Indonesia. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga New Sapphire Hotel Yogyakarta untuk bincang-bincang yang menarik kali ini. Jangan lupa, apapun kegiatan Anda, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan dan juga batasi mobilitas. Saya Feda Bella Arin, pamit undur diri dan sampai jumpa.